تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواتنا في الله، أعاذنا الله وإياkum ورحمني الله وإياkum. Setelah sebelumnya kita terangkan tentang umurun tunafi tawadhu, perkara-perkara yang bisa menafikan sifat tawadhu pada diri seorang hamba. Subhanallah, kalau seandainya ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum seorang hamba terkosongkan dari sifat tawadhu, maka sungguh hamba ini adalah hamba yang sangat merugikan dirinya, sangat merugikan amalannya, di mana dirinya terluputkan dari mahabbatullah subhanahu wa ta'ala alal ibad, terluputkan dari kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah disebutkan tentang fadilah tawadhu adalah seorang hamba dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat tawadhu'nya, maka hamba ini menjadi seorang hamba yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti pemahaman keterbalikan dari pembahasan yang kita sebutkan, bila mana seorang hamba tidak memiliki sifat tawadhu, maka hamba ini adalah hamba yang hina di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seukuran dengan membanggakan dirinya di hadapan makhluk, demikian pula seukuran ataukah sebanding dengan meninggikan dirinya di atas makhluk yang lainnya, menganggap punya fadilah, menganggap punya qimah, kedudukan atas yang lainnya. Maka dengan apa yang diinginkan dari sifat al-ulu, ketinggian dan yang semisalnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala rendahkan dirinya di sisinya. Tidak berkumpul antara dua sifat, yaitu sifat al-ulu dengan mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Semakin berambisi seorang hamba meninggikan dirinya, semakin berambisi seorang hamba untuk kemudian menganggap bahwasanya dirinya memiliki fadilah atas yang lainnya. Dengan beragam cara dirinya berusaha mendapatkannya. Apakah dari segi kedudukannya, dengan itu akhirnya dirinya melecehkan orang yang di bawahnya. Apakah dilihat dari segi ilmunya untuk kemudian dirinya merendahkan orang yang di bawahnya, dan yang seterusnya. Maka dengan tidak adanya sifat ar-ruhama, kecintaan, demikian pula sayangnya dirinya kepada sesama makhluk, maka menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala murka atas dirinya, tidak mencintainya. Berbeda halnya ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum seorang hamba yang memiliki sifat tawadhu, tidak menganggap adanya kelebihan atas dirinya. Walaupun dirinya adalah sebagai seorang penguasa, akan tetapi tidaklah kemudian dengan kekuasaannya merendahkan rakyatnya. Walaupun dirinya adalah seorang pemimpin, tapi bukanlah dengan
apa yang dia peroleh tersebut merendahkan dan melecehkan orang yang di bawahnya. Demikian seterusnya. Maka orang yang seperti ini, ikhwatana fillah azzamallahu wa iyyakum, adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dirinya adalah azillatin 'alal mu'minin, merendahkan dirinya di hadapan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat mereka para auliaullah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan mereka para al-anbiya, demikian pula para al-mursalun, demikian pula para siddiqun dan para sahabat Rasulullah alaihi wassalam adalah orang yang terdepan di dalam menjalankan akhlak yang mulia ini. Memiliki sifat tawadu, merendahkan dirinya, yang menyebabkan pengikutnya menerima dakwahnya dan mencintai seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada nabinya Muhammad alaihi wassalam tentang pentingnya sifat tawadu pada diri seorang dai atau kepada diri seorang nabi untuk kemudian bisa melunakkan hati pengikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlika." Kalaulah seandainya wahai Muhammad hanyalah semata-mata dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada dirimu, maka lintalahum, engkau menjadi memiliki sifat lunak kepada mereka, merendahkan dirinya dan memiliki sifat tawadu kepada pengikutnya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada nabinya Muhammad alaihi wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan apabila sifat al-lin, kelembutan, sifat tawadu tidak ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, diganti dengan sifat kasar, kaku kepada pengikutnya, maka lan faddu min haulika, niscaya mereka akan lari dari sampingmu, tidak menerima dakwah Rasulullah alaihi wassalam. Betapa banyak ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang condong kepada dakwah Rasulullah alaihi wassalam dengan akhlak beliau kepada mereka, pemaafnya, demikian pula luhurnya budi pekertinya, demikian pula mulianya akhlaknya, sehingga menyebabkan mendorong hati mereka untuk kemudian menerima dakwahnya Rasulullah alaihi wassalam. Demikianlah ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, sangat layak pada diri kita tentunya untuk kemudian membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita dari noda-noda al-kibr, dari noda-noda al-ujub yang dengannya akhirnya bisa mewarisi kehinaan pada orang yang memilikinya ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, di antara perkara yang bisa menafikan tawadhu seorang hamba adalah manakala dirinya memandang adanya keutamaan pada jiwanya atas yang lainnya, sehingga akhirnya dirinya membanggakannya. Apakah keutamaan dari segi ilmunya, apakah keutamaan dari segi amalannya, apakah keutamaan dari segi hafalannya, ataukah yang lainnya dalam urusan ad-din, apakah keutamaan dari segi dunia seperti hartanya, kedudukannya dan yang lain-lainnya. Maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang laisa fi tawadhu'in nasibun, tidak ada bagian pada sifat tawadhu sedikit pun. Artinya dirinya menjadi seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong, menyombongkan dirinya di hadapan makhluk, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala merendahkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam sahihnya menukilkan tentang kisahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, yang termasuk dari mereka 10 orang para sahabat yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang jaminan al-jannah. Di antaranya adalah khulafa ar-rasyidun, kemudian Talhah, dan setelahnya adalah Abdurrahman bin Auf,
radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala menukilkan dalam sahihnya dan termasuk perkara yang maklum bahwasanya Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yang tersohor dengan amalannya, tersohor dengan ketakwaannya, sehingga menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan surga pada dirinya. Dan beliau adalah termasuk seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kekayaan dan dilebihkan hartanya atas yang lainnya. Akan tetapi tidaklah dengan harta tersebut beliau menyombongkan jiwanya. Tidak pula dengan harta tersebut memandang bahwasanya beliau adalah seorang yang punya keutamaan atas yang lainnya, yang dengannya melecehkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih miskin dibandingkan dirinya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menukilkan ketika Abdurrahman ibn Auf dalam keadaan as-shaum, berpuasa, maka dikala iftarnya, dikala bukanya dihadapkan ataukah dihidangkan di hadapan beliau radhiyallahu ta'ala anhu makanan yang lezat dan nikmat untuk kemudian beliau berbuka dengannya. Maka dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ketika Abdurrahman ibn Auf melihat makanan yang demikian lezatnya, makanan yang demikian nikmatnya yang terhidangkan di hadapannya. Terjadi pada zaman setelah meninggalnya Rasulullah alaihi wassalatu wassalam. Maka ketika melihat hal tersebut, wa kana yabki, maka menangislah Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau mengingat tentang keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang telah mendahului dirinya dengan keutamaannya dan amalannya yang lebih afdal dibandingkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Kata beliau dalam apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, qutila Mus'ab bin Umair wa huwa khairun minhu. ثم قتل حمزة وقد قتل مصعب بن عمير وكفن في بردة إن غطي بها رأسه بدا رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه وأراه. Sesungguhnya telah dibunuh Hamzah ibn Abdul Muttalib dalam keadaan dirinya adalah seorang sahabat yang lebih mulia atas diriku, katanya. Demikian pula telah dibunuh pula Mus'ab bin Umair dalam keadaan dirinya pun lebih baik atas diriku, keutamaannya, fadilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan Mus'ab ketika dibunuh dalam satu jihad, kemudian dirinya dikafani dengan satu kain yang dimiliki oleh dirinya, yang apabila kain ini ditutupkan di kepalanya maka akan nampaklah kakinya. Dan kalau seandainya kain ini ditutupkan pada kakinya, maka akan nampaklah kakinya, akan nampaklah kepalanya. Dalam keadaan aku melihatnya, menunjukkan bahwasanya beliau adalah seorang yang fakir, yang miskin, yang tidak ada kain untuk kemudian menutup jenazahnya, menutup jasadnya. Yang beliau miliki adalah kain yang tidak panjang, yang apabila ditutupkan pada bagian kakinya maka akan terlihat kepalanya. Demikian sebaliknya. Dalam keadaan kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, wa qad u'tina min ad-dunya ma u'tina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujilat lana. Dan sesungguhnya kita telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dalam keadaan kita melihatnya. Dunia yang silih berganti mendatangi beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yang tak habis-habisnya. Dan sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalau seandainya dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sebagai balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amalan kebajikan yang dilakukan oleh dirinya. Sehingga ketika beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menjumpai adanya fadilah dari amalannya, karena telah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Maka akhirnya beliau menangis dan meninggalkan makanannya. Demikianlah ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum wa rahimani Allah wa iyyakum, seorang sahabat yang mulia
yang sangat jauh dari sifat al-kibr, yang sangat jauh dari sifat al-ujub. Yang beliau lihat adalah orang yang lebih utama atas dirinya. Melihat si fulan keutamaannya, subhanallah. Melihat sahabat yang lainnya keutamaannya demikian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya akhirnya menyurutkan jiwa gelora pada hawa nafsunya untuk kemudian menjerumuskan dirinya dalam perkara al-kibr, dalam perkara al-ujub wal a'yadzubillah. Demikianlah ikhwatana fillah azzanallahu wa iyyakum, selayaknya kita pun berusaha mengamalkannya. Jikalau ada bisikan dari syaitan untuk kemudian dengan bisikan tersebut akhirnya kita terbawa dengan sifat al-ujub, bangga dengan amalannya, ataukah terbawa dengan sifat al-kibr, maka hendaklah kita melihat orang yang lebih utama atas diri kita untuk kemudian kita menilai dan membandingkan sejauh mana amalannya dengan amalan yang kita lakukan, yang dengannya akhirnya biiznillah subhanahu wa ta'ala kita akan bisa memadamkan waswas dari syaitan dan menghilangkannya insyaallah ta'ala. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita terangkan, di antara umurun tunafi tawadhu adalah apabila seorang hamba memandang bahwasanya pada dirinya adanya sifat tawadhu, pada dirinya adanya sifat tersebut. Sehingga orang-orang yang memiliki sifat tawadhu adalah orang-orang yang betul-betul tersibukkan dengan aibnya, tersibukkan dengan dosanya, tersibukkan dengan kemaksiatannya. Kata Nabi alaihi wassalatu wassalam, rahimallahu ra'an syaghalahu 'aibuhu 'an 'uyubin nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semoga merahmati seorang hamba yang aibnya tersebut, yang kemaksiatannya, dosa-dosanya menyibukkan dirinya dari melirik dan melihat aib manusia yang lainnya. Subhanallah. Demikianlah ikhwatana fillah azzanallahu wa iyyakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Hendaklah kalian jangan membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa kalian, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa di antara hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan jiwanya, apakah dibersihkan dari akhlak az-zaninah? Membersihkan jiwanya, apakah secara tidak langsung dirinya mengecap jiwanya adalah seorang yang tawadhu? Maka termasuk ke dalam keumuman larangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan dan kita sebutkan. Sehingga ikhwatana fillah azzanallahu wa iyyakum, sifat tawadhu betul-betul sifat yang mengarahkan keadaan seorang hamba untuk kemudian terjauhkan dari sifat al-kibr, terjauhkan dari sifat al-ujub, dan merendahkan dirinya di hadapan hamba yang lainnya, yang terkadang mungkin dirinya akan memandang bahwasanya tidak ada keutamaan pada dirinya, tidak ada keutamaan pada jiwanya, dalam keadaan subhanallah dengan apa yang dia lakukan dari sifat tersebut, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala meninggikannya, dan semakin meninggikannya seukuran dengan tinggi tidaknya sifat tawadhu pada diri seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah azzanallahu wa iyyakum. Kemudian kita masuk kepada poin yang berikutnya, yaitu poin yang keempat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, ya ini kan, al-i'jabu bin nafsi, ta'jub, kagum, terpesona dengan dirinya, kagum dengan amalannya, kagum dengan hartanya, kagum dalam perkara agama ataukah dalam perkara dunia. Kita sebelumnya ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum telah menerangkan tentang keadaan seorang hamba yang keluar dari rumahnya dalam keadaan dirinya ujub, kagum dengan kain sutra yang dirinya mengenakannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu murajjilun ra'suhu idh khasafa Allahu bihi al-ardha."
Dikala ada salah seorang sebelum kalian yang dalam keadaan dirinya keluar dari rumahnya, dalam keadaan dirinya mengenakan kain sutra yang dirinya merasa ujub, takjub dengan kainnya tersebut, dalam keadaan disisir rambutnya, kemudian berjalan dengan bangganya, berjalan dengan congkaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk kemudian menenggelamkannya. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dalam keadaan dirinya dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut bumi tersebut sampai yaumil qiyamah. Subhanallah, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ta'jub dengan urusan dunianya, yang dengannya akhirnya membawa pelakunya untuk kemudian merendahkan makhluk yang lainnya. Demikian ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Al-kibr awalnya adalah dari sifat al-ujub, untuk kemudian nantinya dengan ta'jub tersebut akhirnya membawa dirinya untuk kemudian melecehkan hamba yang lainnya. Seorang yang ta'jub dengan hartanya, maka akhirnya membawa dirinya untuk kemudian merendahkan hamba yang fakir. Seorang yang ta'jub dengan ilmunya, untuk kemudian membawa dirinya merendahkan seorang hamba yang jahil. Demikian seterusnya dan yang seterusnya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, beliau membedakan antara makna al-kibr dengan al-i'jab. Kata beliau rahimahullah taala, yang dimaksud dengan al-kibru huwa tarafu wa i'tiqadul insani nafsahu annahu kabirun wa annahu fawqa an-nas wa anna lahu fadlan 'alaihim. Yang dimaksud dengan sifat al-kibr, sombong, adalah seorang meninggikan dirinya dan memiliki keyakinan bahwasanya dirinya tersebut lebih besar atas yang lainnya, dan berkeyakinan bahwasanya dirinya berada di atas manusia yang lainnya dan punya kelebihan atas mereka, lebih besar dari segi kedudukannya, hartanya, lebih mulia dan berada di atas mereka, apakah dari segi pangkatnya, kedudukannya dan yang lainnya, dan memiliki keutamaan atas yang lainnya. Ini sifat al-kibr. Adapun al-i'jab adalah ayyara al-insanu 'amala nafsihi faya'jibu bihi. Seseorang hamba melihat apa yang dia amalkan pada dirinya, apa yang diamalkan oleh dirinya, kemudian kagum dengannya. Apakah amalannya amalan ketaatan, ibadah, maka mengagumkan dirinya. Wa yasta'dhimuhu, kemudian membesarkannya. Wa yastaghfiruhu, sama menganggap bahwasanya punya keutamaan, kelebihan, sehingga kagum dengan apa yang dia amalkan. Maka beliau rahimahullah ta'ala meringkas dan mengatakan, fal-i'jabu yakunu fil amal wal kibru yakunu fil nafsi. Maka i'jab ini terbentuk dalam amalan yang dibanggakan oleh seorang hamba dalam bentuk amalan. Adapun al-kibru ini diwujudkan pada diri seorang hamba, membanggakan dirinya, membanggakan apakah melebihkan jiwanya atas yang lainnya. Ini sifat al-kibr, berhubungan dengan jiwanya. Adapun ujub berhubungan dengan amalan yang dia lakukan. Al-muhim ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum, sifat al-i'jab adalah perkara yang akan menafikan sifat tawadhu pada diri seorang hamba. Karena fil hadis, sebagaimana yang terkandung dalam sebuah hadis, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan seorang hamba. Syuhun muta'un, yang pertama adalah sifat asyuhu, sifat sombong kepada hawa nafsunya. Apakah pada sebagian penafsiran makna asyuh adalah kekikiran dirinya, kikir menginfakkan hartanya dan yang semisalnya, yang kemudian diikuti oleh pemiliknya.
wa hawa muttaba'un, demikian pula hawa nafsu yang pemiliknya pun juga mengikutinya dan mentaatinya. Dan yang ketiga adalah i'jabul mar'i bi nafsihi, seorang hamba merasa takjub dengan dirinya. Subhanallah. Wa fi hadits Abi Hurairah amma al-muhlikatu fa huwa muttaba'un wa suhun muta'un wa i'jabul mar'i bi nafsihi wa hiya asadduhunna. Adapun perkara-perkara yang membinasakan seorang hamba, yang pertama adalah hawa nafsu yang diikuti oleh pemiliknya. Kemudian sifat asyuhu yang ditaati oleh pemiliknya. Dan sifat ta'jub seorang hamba pada dirinya. Dan yang ketiga inilah yang paling berat siksaannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat al-i'jab, yang dengannya akhirnya menyebabkan amalan seorang hamba tidak diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ta'jubnya, yang membawa dirinya ke dalam sifat ar-riya, yang menghapuskan amalan yang di situ ada ujubnya. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala memberikan nasihat kepada salah seorang muridnya dengan perkataannya, iyyaka wal ujub fa innal 'amala shalih la yurfa' wa fihi ujubun. Hendaklah engkau berhati-hati dari sifat al-ujub, karena sesungguhnya amalan saleh tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan padanya ada sifat al-ujub. Maka ikhwatan fillah azanallahu wa iyyakum, sifat ini adalah sifat seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, yuhliku sahibahu, akan membinasakan pemiliknya, di mana dirinya akan merugikan amalannya dan mendapatkan azab balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah adamu qabulin naqdil bina'i wan nasihatil hadifati, di mana seorang hamba tidak menerima nasihat yang membangun dirinya, menerima nasihat, masukan, anjuran dan yang semisalnya. Demikian pula nasihat yang meluruskan perbuatannya, tidak menerima teguran yang lainnya, menganggap bahwasanya apa yang dia amalkan adalah amalan yang hak, tidak ada kebatilan padanya. Kemudian ketika diingatkan oleh temannya bahwasanya dirinya adalah seorang yang berjalan di atas satu kemaksiatan ataukah satu dosa ataukah satu amalan yang tidak dibenarkan, maka dirinya menolaknya, tidak menerimanya. Ini adalah termasuk sifat al-kibr yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan. Makna al-kibr adalah batarul haqqi, seorang menolak yang namanya al-haq. Apakah hal-haq tersebut datangnya dari temannya, apakah hal-haq tersebut datangnya dari seorang yang alim, apakah bentuknya Al-Quranul Karim yang disampaikan dan sebagai teguran atas dirinya, ataukah hadis-hadis Rasulullah SAW, ataukah nasihat para ulama yang membimbingnya dan meluruskan amalannya, kemudian dirinya tidak menerimanya, maka pada dirinya adanya sifat al-kibr dan tidak adanya sifat tawadu pada jiwanya. Faqad yaqulu al-insanu ana lastu mu'jiban bi nafsi, maka sungguh terkadang seorang mengatakan aku bukan seorang yang ta'jub pada jiwaku, tidak punya sifat al-ujub. Walakinnahu 'inda al-haqiqati wal waqi'i yanqudu hadza bi 'adami taqabbulihi lin nasihati wat tawjihi wat tazkir. Akan tetapi sesungguhnya pada hakikatnya dan kenyataannya apa yang dia ucapkan tersebut membatalkan pernyataannya, di mana dirinya tidak menerima nasihat, demikian pula taujihat, bimbingan dan peringatan yang disampaikan di hadapannya, berarti membatalkan apa yang dia ucapkan. Dirinya mengatakan tidak memiliki sifat ujub pada jiwanya, tapi ketika dirinya menolak nasihat dan teguran yang membimbing dan mengarahkan dirinya kepada jalan yang hak, maka secara tidak langsung dirinya merasa dirinya memiliki sifat al-ujub dengan amalannya, ujub dengan sikapnya,
Demikian pula ujub dengan keputusannya. Demikian ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Sehingga menganggap benarnya pendapatnya, menganggap benarnya amalannya, dan menganggap salah apa yang diucapkan oleh yang lainnya. Yang seperti ini jelas-jelas sifat al-kibr yang dilarang oleh Al-Quran, demikian pula oleh sunnah Rasulullah alaihi wassalam. Kemudian kita masuk kepada pembahasan yang setelahnya. Kata beliau hafizahullah ta'ala, intiqamullah ta'ala bin nari minal mutakabbirin. Ancaman dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan neraka jahanam dari mereka orang-orang yang mutakabbirin, orang-orang yang sombong, tidak memiliki sifat tawadu pada jiwanya. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nar. Wal a'yadzu billah. Sehingga membenarkan apa yang sebelumnya telah disebutkan bahwasanya ahlul jannah adalah orang-orang yang memiliki sifat tawadu karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun ahlun nar adalah mereka orang-orang yang memiliki sifat al-kibr, menyombongkan amalannya, menyombongkan perkataannya, ilmunya, dunianya, dan yang semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang sering kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang la yuriduna 'uluwan fil ardi, tidak menginginkan adanya ketinggian di dunia. Demikian pula tidak menginginkan adanya kerusakan, dan sesungguhnya akibat yang baik adalah mereka ataukah bagi mereka orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajjatin nar wal jannah. Sesungguhnya neraka jahanam dan surga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat hadhihi yadkhuluni al-jabbarun al-mutakabbirun. Maka berkata sang neraka ini, sesungguhnya yang memasuki diriku adalah mereka para al-jabbarun, demikian pula orang-orang mutakabbirun, orang-orang yang sombong, congkak, punya harta yang banyak sehingga menyombongkan hartanya, melecehkan orang-orang yang hina di sampingnya. Wa qalat hadhihi, kemudian surga mengatakan yadkhulunil ad-du'afa wal masakin, sesungguhnya yang memasuki diriku ataukah yang memenuhi diriku adalah mereka para du'afa, orang-orang lemah dan orang-orang miskinnya kaum muslimin. Ini mengisyaratkan bahwasanya ahlul jannah adalah kebanyakannya dari kalangan mereka para al-fuqara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang dikeluarkan di antaranya oleh Imam Al-Bukhari, "Ittalaqtu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara." Sesungguhnya aku melihat ke dalam surga, maka aku melihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan mereka para orang fakirnya. Wa talaqtu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Adapun ketika aku melihat ke arah neraka jahanam, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan mereka para wanita yang sombong dengan sifat al-kibr, yang sombong dengan dunia, yang sombong dengan keelokan tubuhnya, keindahan dirinya untuk kemudian memfitnah yang lainnya. Demikian ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Dari hadis yang kita sebutkan menggambarkan kepada kita tentang fadilah al-faqir di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan kemiskinan ini akhirnya bisa menyebabkan seorang hamba untuk kemudian mudah menerima al-haq. Demikian pula dengan kemiskinan ini akan semakin memudahkan seorang hamba untuk kemudian memiliki sifat yang mulia, yaitu sifat at-tawadu, merendahkan dirinya di hadapan yang lainnya. Karena seorang yang tidak memiliki kelebihan harta, kelebihan keutamaan dan yang semisalnya, tidak ada yang bisa untuk kemudian dirinya banggakan dan lebihkan atas yang lainnya. Berbeda halnya dengan mereka orang-orang yang maftuni,
yang difitnah dengan dunianya, yang difitnah dengan hartanya, yang difitnah dengan kedudukannya, jabatannya dan yang semisalnya. Ada sesuatu yang dirinya ta'jub, kelebihan yang dirinya memandang ada pada jiwanya, untuk kemudian dengannya akhirnya merendahkan yang lainnya, merasa memiliki keutamaan atas yang lainnya untuk kemudian melecehkan yang lainnya, demikian seterusnya. Demikianlah ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum. Maka kalau seandainya ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-faqir, maka hendaklah dirinya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemiskinannya membawa dirinya mudah mengamalkan al-haq. Dengan kemiskinannya semakin memudahkan dirinya untuk kemudian terselamatkan dari sifat al-ujub dan al-kibr. Memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya dua orang dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadirkan pada yaumul qiyamah. Salah satunya dari kalangan ahli nar, yang keduanya dari kalangan ahli jannah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika didatangkan ahli nar, dalam keadaan dirinya adalah seorang yang paling nikmat hidup di dunia, seorang yang paling berkecukupan hidupnya di dunia, punya kenikmatan yang melimpah, punya kekayaan yang demikian banyaknya, tapi ternyata dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya, tidaklah kemudian membawa jiwanya memiliki sifat tawadhu dan menghormati hak-hak mereka yang lemah yang berada di hadapannya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, maka hamba yang seperti ini dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan satu kali celupan. Kemudian diangkat dan dikatakan kepada dirinya, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat? Apakah wahai anak Adam engkau melewati satu kenikmatan sedikit pun ketika hidup di dunia? Demikian pula apakah engkau telah melihat adanya satu kebaikan yang kau rasakan ketika hidup di dunia? Dalam keadaan dirinya sekali lagi adalah orang yang paling nikmat, paling banyak merasakan kenikmatan hidup di dunia. Tapi ternyata ketika melihat hasil dari amalannya adalah azab yang menghinakan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak wahai Allah, sesungguhnya aku tidak merasakan melihat adanya kenikmatan sedikit pun. Demikian pula aku tidak melihat bahwasanya diriku telah melalui satu kenikmatan kebaikan sedikit pun ketika hidup di dunia. Menganggap bahwasanya apa yang dia lalui ketika hidup di dunia adalah azab, bencana yang memasukkan dirinya ke dalam kehinaan, yang memasukkan dirinya ke dalam azab, yang menghinakan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang keduanya, yang dirinya adalah orang yang paling fakirnya, yang paling miskinnya, yang paling banyak cobaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan silih berganti mendatangi kehidupan dunianya dalam keadaan dirinya dari kalangan ahli jannah, maka dihadirkan dan dimasukkan ataukah dicelupkan ke dalam al-jannah dengan satu kali celupan, kemudian diangkat dan dikatakan kepada dirinya, hal ra'aita bu'san qattu? Hal marrat bika syiddatun qattu? Apakah engkau melihat satu bencana, satu kesengsaraan sedikit pun? Demikian pula apakah engkau merasa telah melewati satu kesengsaraan, satu musibah sedikit pun? Maka hamba ini mengatakan, la wallahi ya Rabbi, tidak oleh Allah. Dirinya tidak memandang bahwasanya musibah yang menimpanya, demikian pula kesedihan hidup yang dirinya melaluinya ketika hidup di dunia adalah kesengsaraan yang dirinya alami. Tapi bahkan dirinya memandang bahwasanya kesulitan hidupnya, demikian pula kesengsaraannya adalah kenikmatan yang bisa mendatangkan kenikmatan yang tiada terangnya dan abadi datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwatana fil a'azzanallahu wa iyyakum.
Maka al-jannah demikian pula an-nar mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nar mengadukan bahwasanya yang mengisi dirinya adalah dari kalangan mereka para mutakabbirun. Orang-orang kayanya, orang-orang yang haus akan kekuasaan, orang-orang yang punya kedudukan ketinggian di dunia. Adapun ahli nar sebaliknya dari kalangan du'afa, demikian pula masakin. Faqala Allah azza wa jalla li hadhihi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada neraka ini, anti azabi u'azibu biki man asya'u wa rubbama qala usibu biki man asya'u. Sesungguhnya engkau wahai neraka adalah azabku yang aku mengazab untuk kemudian dimasukkan pada dirimu hamba yang aku kehendaki. Dan mungkin beliau mengatakan usibu biki man asya'u. Adanya keraguan dari riwayat hadis ini. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan u'adzibu biki man asya', apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan usibu biki man asya'? Kalau usibu biki man asya' maksudnya adalah aku memberikan kepada dirimu siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Allah berikan kepada neraka jahanam untuk kemudian diazab, merasakan siksaan di dalamnya. Wa qala li hadhi, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada al-jannah, anti rahmati arhamu biki man asya'u wa li kulli wahidatin minkum amil'uha. Adapun engkau wahai al-jannah adalah rahmatku yang aku merahmati denganmu siapa yang aku kehendaki, dan masing-masing di antara kalian adalah aku pasti akan memenuhinya. La'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh neraka jahanam akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan jin, demikian pula manusia yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini ikhwatana fillah, a'azzana Allah wa iyyakum. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Yauma taqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid." Dan pada hari ketika dikatakan kepada jahanam, apakah engkau telah penuh wahai neraka jahanam? Kemudian dirinya mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan wahai Allah Subhanahu wa taala? Ketika dilemparkan sekelompok orang dari kalangan mereka para mutakabbirin ke dalam neraka jahanam, kemudian Allah mengatakan, apakah engkau telah penuh? Maka dirinya mengatakan hal min mazid, apakah ada tambahan yang lainnya wahai Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada tambahan yang lainnya? Terus minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sekelompok orang dimasukkan kepada dirinya, maka dirinya kembali minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Sampai akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yada'a Rabbul Izzati fihi rijlahu wa fi riwayatin 'alaiha qadamahu fayanzawi ba'daha bi ba'din wa taqulu qattu. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, dalam riwayat yang lainnya meletakkan di atasnya kakinya, sehingga menyebabkan bertemulah antara satu sisi yang satu dengan sisi yang lainnya. Baru kemudian dirinya mengatakan qat cukup wahai Allah Subhanahu wa taala, cukup wahai Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang luas, apabila kita menekannya maka akan menjadi sempitlah tempat tersebut dan bersatulah satu ujung yang satu dengan ujung yang lainnya. Demikianlah neraka jahanam pada hari kiamat ketika didatangkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan laha sab'una alf zimam, memiliki sab'una alf zimam, 70.000 zimam, kekang yang mengekang dirinya. Dalam keadaan ma'a kulli zimamin sab'una alf malakin yajurrunaha, ada 70.000 para malaikat yang memeganginya, yang mengendalikannya. Subhanallah, demikian besarnya neraka jahanam didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang sangat dahsyat, di mana seorang hamba pasti pada yaumul qiyamah akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada satu sisinya neraka jahanam, pada sisi yang lainnya adalah surga, kenikmatan yang tiada taranya yang Allah berikan bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
keadaan yang mencemaskan dan mencekam yang meliputi jiwa seorang hamba pada yaumul qiyamah, tidak melihat apakah tidak bisa menentukan keadaan dirinya apakah dari kalangan ahli nar apakah dari kalangan ahli jannah. Demikian ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Maka neraka jahanam tersebut dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di atasnya sehingga menjadi sempitlah neraka tersebut, sehingga dirinya mengatakan qad cukuplah ya Allah Subhanahu wa taala, cukuplah ya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum diambil satu faedah yang penting, yaitu isbatu sifatil qadam lillahi subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba diwajibkan menetapkan sifat kaki bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkannya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kaki dalam keadaan tentunya kakinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan kaki makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun dari makhluknya, dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mendengar, demikian pula melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Sehingga neraka jahanam akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang telah kita sebutkan. Adapun surga, apakah surga ini pun juga sama dengan neraka jahanam? Tentu tidak, ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, apakah seorang ulama yang lainnya, berhujjah dengan satu hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahli jannah akan memiliki bidadari-bidadari surga yang minimalnya satu orangnya akan mendapatkan 2 calon bidadari dari bidadari al-jannah selain daripada istrinya. Maka ada seorang alim di antara mereka para ulama yang berhujjah dengan hadis ini untuk kemudian menyebutkan bahwasanya ahli jannah kebanyakan penduduknya adalah pun juga dari kalangan mereka para wanita, dari kalangan bidadari surga. Satu orangnya mendapatkan 2 bidadari. Kalau seandainya ahli jannah berjumlah sekian orang, maka tentu para bidadari tersebut berjumlah 2 kali lipatnya atau lebih dibandingkan jumlah mereka. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memunculkan para pelayan yang melayani mereka dan memenuhi hajat apa yang mereka inginkan. Demikian ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. 2 tempat yang berbeda, satunya berisikan rahmat dan satunya berisikan azab yang Allah sediakan bagi mereka al-mutakabbirin dan al-jabbarin. Maka tentu ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum, ketika seorang hamba melihat bahwasanya siksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan ancamkan kepada mereka orang-orang yang mutakabbir adalah neraka jahanam, maka tentu memperbesar rasa takutnya, memperbesar rasa khawatirnya, yang membawa dirinya untuk kemudian mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya, terbersihkan dari sifat-sifat al-kibr, terbersihkan dari sifat-sifat al-ujub dan yang semisalnya, yang membawa pelakunya ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Wa fil hadits, demikian pula dalam hadis yang lainnya, innallaha ta'ala yaqulu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal 'izza izari, sesungguhnya kemuliaan adalah selendangku, wal kibriya'u ridai, adapun kesombongan adalah selendangku. Faman naza'ani fihima 'adzabtuhu, maka barang siapa ada yang berusaha untuk kemudian melepasnya dari diriku, maka niscaya azabtuhu, aku akan mengazabnya.
melepas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dirinya mengenakannya, ataukah melepas kesombongan Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dirinya mengenakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya. Karena sifat al-'izz, demikian pula sifat al-kibr adalah sifat yang hanya khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak yang lainnya. Apabila ada seorang hamba yang mengambil sifat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya dengan Allah Subhanahu wa taala mengazabnya pada yaumul qiyamah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nari kullu ja'dhariyyin shawazin mustakbir wa ahlal jannati ad-du'afa'u wal maghlubun." Sesungguhnya ahli nar adalah setiap orang-orang yang ja'dhari, yaitu al-fadhul ghalidul mutakabbir, seorang yang kaku, keras dan sombong. Ini ahli nar, kaku tabiatnya, keras wataknya, dan sombong kepada hamba yang lainnya. Demikian pula jawazin, yaitu al-jumu'ul munawwa, yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dalam keadaan dirinya bakhil untuk kemudian menginfakkan kepada yang lainnya. Ambisius terhadap hartanya, dunianya, dalam keadaan dirinya bakhil untuk kemudian menginfakkannya kepada orang yang membutuhkannya. Ini sifat dari kalangan ahli nar, wal a'yadu billah. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr, setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka ahli Madinah dari kalangan Ansar, demikian pula mereka ahli Makkah dari kalangan Muhajirin. Ketika datang mereka orang-orang Muhajirin mendatangi kota Madinah, maka mereka orang-orang Ansar melebihkan diri mereka dibandingkan dirinya, memenuhi apa yang diinginkan oleh mereka dan betul-betul memuliakannya, memberikan keinginannya, memberikan permintaannya, timpakan hartanya walaupun mereka membutuhkannya. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang mereka orang-orang Ansar, wal yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mengutamakan mereka orang-orang Muhajirin dibandingkan diri mereka walaupun mereka membutuhkannya, dalam keadaan butuh terhadap apa yang mereka berikan, tapi tidaklah mencegah untuk kemudian memiliki sifat bakhil, menolong saudaranya yang berada di dalam kesusahan. Sehingga pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Adapun mereka orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sifat ahli nar yang lainnya adalah mustakbir, seorang yang sombong. Wa ahlul jannati du'afa'ul maghlubun. Adapun ahlul jannah adalah dari kalangan mereka para du'afa, orang-orang lemahnya. Demikian pula orang-orang yang maghlubun, terkalahkan pendapatnya, terkalahkan kedudukannya, tidak punya keutamaan, tidak punya nilai di hadapan yang lainnya. Ini ciri-ciri mereka ahlul jannah. Demikianlah ikhwatana fillah, azzanallahu wa iyyakum, sifat ahli nar, demikian pula ahli jannah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini insyaallah taala. Adapun setelahnya, yaitu jazaul faqiril mutakabbir, dibahas dalam pertemuan yang berikutnya. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.